Maka ikroklah kita ke dalam diri kita ini. Insya Allah akan berjumpa kita Bapak Ibu. Nah, ini kita coba memahaminya siapa diri kita ini. Jadi dengan rasa memahaminya Bapak Ibu. Jangan main akal. Kalau main akal Bapak Ibu pandang-pandang leleknya beko. Le tahu pandang-pandang lelek? Ah, tuh ah. Ini insan, ya, insan. Jadi supaya kita ini kenal dan sempurna makrifat kita kepada Allah, jalannya yang pertama kenali dulu diri. Yang kedua, kenali asal usul kejadian diri. Ya. Apa kata Rasul? Nah, ini kita bermain dalil dulu. Arafun nas man arafu li nafsi. Arafun nas. Manusia yang ma'rifat, manusia yang arif, manusia yang mengenal itu adalah manusia yang mengenal akan siapa rahasia dirinya. Nah, jadi kalau manusia itu belum mengenal siapa rahasia dirinya, belum dikatakan dia itu manusia yang ma'rifat. Makanya dikatakan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang telah kenal akan rahasia dirinya, faqad arafa rabbahu, pasti dia kenal akan Tuhannya. Siapa yang kenal dirinya, pasti dia kenal akan Tuhannya. Nah, sekarang mana yang dikatakan yang diri itu? Yang dikatakan diri itu Bapak Ibu, bukanlah yang dimaksud itu adalah jasmani. Jadi yang dikatakan diri Bapak Ibu itu bukan jasmani. Jasmani ini yang terdiri daripada kulit, daging, urat, tulang, limpa, jantung, rabu, empedu, buah punggung itu, ini namanya casingnya, ini cangkangnya namanya nih ha. Ini kotaknya, ini sarungnya nih. Kalau dibilang bahasa orang sekarang, kata Jamal, ini yang kawinnya, yang kawin. Ya, yang kehancur, kalapuk, kabusuk, hancur itu. Bukan itu yang diri Bapak Ibu. Ya, ini casingnya namanya, ini cangkangnya namanya. Ya, kalaulah jasmani ini adalah casingnya, cangkangnya, lalu yang mana yang diri kita itu? Yang diri kita itu, ini yang disebut namanya dengan ruh. Ruh itu yang diri kita. Makanya dengan adanya ruh, ya, dengan adanya ruh, dengan adanya rulah barulah tubuh ini bisa bergerak. Dengan adanya rulah baru mata ini bisa melihat, baru telinga ini bisa mendengar, baru tangan ini bisa memegang, menggapai, barulah kaki ini bisa melangkah.
Itu ruh itu sebenarnya. Cobalah perhatikan Bapak Ibu. Ya. Orang yang meninggal dunia, dia punya mata, dia punya telinga, dia punya mulut, dia punya tangan, dia punya kaki. Dipanggil dia, halo Pak, jagolah Pak, kami dah sampai Pak. Oleh karena muanya Bapak Ibu, bangun nak dia, dengar nak dia tuh? Padahal dia punya mata dan telinga. Berarti yang melihat itu bukan mata, yang mendengar itu bukan telinga. Mata ini alat untuk melihat, tapi bukan mata yang melihat. Telinga ini alat untuk mendengar, tapi bukan telinga yang mendengar. Mulut ini alat untuk berkata, tapi bukan mulut yang berkata. Buktinya dipanggil tak nyaut dia, tak dengar dia. Ini yang namanya diri yang KW. Ya, yang tak sebenarnya Bapak Ibu, bahasanya jasmani. Lalu mana diri kita? Ini yang ruh nih. Ini yang mandangnya dengan mata zahir. Ini yang ruh. Nah, setelah kita paham Bapak Ibu, yang sebenar diri itu adalah ruh. Nah, tilik lagi dengan hati. Nah, tadi dengan mata zahir kan ruh tuh. Nah, kemudian tilik lagi dengan pandangan hati. Tilik ke dalamnya. Nah, setelah kita tilik ke dalamnya, rupanya yang diri itu Bapak Ibu bukan ruh ini. Setelah kita tilik ke dalam, rupanya diri kita itu bukan yang ruh, yang KW itu, ya. Yang ori maksud Ustaz? Yang ori itu bukanlah ruh. Yang ori itu yang si hayat itu. Inilah rupanya yang ori yang sebenarnya. Kalau tak ada hayat, tak bisa bergerak tubuhnya. Kalau tak ada hayat, tak hidup batang tubuh ni. Kalau tak ada hayat, tak melihat mata ni. Kalau tidak ada hayat, tak mendengar telinga ini. Bukan kena ruh, tapi hayat. Makanya ditilik ke dalam. Ya, sorong ke dalam, resik ke dalam, baca diri, di dalam diri ada diri. Itu dia maksudnya. Ini diri yang ori tadi. Tapi diri di dalam diri tadi itu diresek ke dalam. Rupanya di dalam diri ini masih ada diri. Ini yang si hayat ini yang sebenarnya diri kita nih. Yang hidup yang diri kita. Yang membuat batang tubuh ini bergerak, ini si hayat. Itu mandangnya dengan hati mandangnya tuh. Ada paham kita Bapak Ibu, yang diri Bapak Ibu itu yang hayat. Ini yang ori. Tilik lagi ke dalam Bapak Ibu. Tiliknya dengan mata hati. Mata hati mandangnya tuh. Setelah kita tilik dengan pandangan mata hati, rupanya yang diri yang ori yang sebenar-benarnya itu bukan hayat rupanya. Itu adalah Nur Muhammad. Nur Muhammad itulah yang sebenar diri kita Bapak Ibu. Nur Muhammad itu yang sebenar diri kita. Inilah yang dikatakan kekasih Allah. Ini yang dikatakan Habibullah. Inilah orang yang pertama kali mengenal Allah. Inilah orang yang pertama kali berlikuk dengan Allah. Inilah orang yang pertama kali bertatap wajah dan bermuwajah dengan Allah. Inilah yang pertama kali diciptakan dan dijadikan Allah. Khalaqtuka li ajli wa khalaqa alam li ajlika. Aku jadikan dirimu adalah untuk memandang akan kenyataan wujud diriku.
Dan aku jadikan sekalian alam. Segala yang ada, segala yang wujud. Itu karena dirimu. Ini yang dimaksudkan Nur Muhammad itu. Qad ja'akum minallahi nurun. Telah datang kepada kamu dari sisi Allah. Itu yang nur, itu yang Nur Muhammad. Ini yang kekasih Allah tuh. Maka siapa yang mengenal Nur Muhammad sebagai kekasih Allah, sebagai Habibullah, maka dialah orang yang beruntung, dialah orang yang selamat, lepas daripada azab dan sisa neraka. Ini yang dikatakan oleh Nabi. Tuba man ro'ani wa amanah bi, wa tuba liman ro'ah man ro'ani. Tuba man ro'ani wa amanah bi. Beruntunglah orang yang melihat aku lalu ia beriman kepada aku. Maksudnya tidak masuk neraka orang yang melihat aku lalu dia beriman kepada aku. Wa tuba liman ro'a man ro'ani. Dan beruntung pula lah orang yang ia melihat orang yang mana orang itu telah melihat aku. Beruntung juga. Apa maksudnya tuh? Beruntunglah orang yang melihat aku lalu ia beriman kepada aku. Tidak masuk neraka orang yang melihat aku kemudian dia beriman kepada aku. Kita lihat namanya Abu Lahab, Abu Jahal, Abu, bukan Abu Nazar. Ya, itu almarhum. Tuh jamaah kita tuh. Maksudnya beruntunglah orang yang melihat Nur Muhammad. Yang mana Nur Muhammad itu telah sempurna pada diriku, menjadi tubuhku, menjadi ruhku. Maka orang yang sudah melihat Nur Muhammad pada diriku ini, kata Rasul, yang sudah menjadi batang tubuhku dan sudah menjadi nyawaku, beruntung dia tidak masuk neraka. Karena memandang nur. Ini yang dikatakan oleh baginda Rasul kepada Umar bin Khattab itu.